Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Gusyajana dengan NIM 2003511000028 dari kelas B MSP angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai daur biogeokimia, yaitu siklus karbon. Daur biogeokimia merupakan aliran energi pada suatu ekosistem berjalan dalam satu arah. Energi ekosistem berasal dari energi matahari yang digunakan produsen untuk berfotosintesis, sehingga energi tersebut diubah menjadi energi kimia dan kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk senyawa-senyawa organik dalam makanannya dan dibuang dalam bentuk panas. Unsur-unsur kimia seperti karbon dan nitrogen bersiklus di antara komponen-komponen abiotik dan biotik ekosistem. Dalam daur biogeokimia ini, saya mengambil siklus karbon. Yang akan saya bahas dalam siklus karbon ini yaitu 1. Pengenalan karbon, 2. Keberadaan karbon yang terdiri dari atmosfer, biosfer, dan laut, dan yang ketiga model siklus karbon. Pengenalan karbon. Karbon atau zat arang merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Sebagai unsur golongan 14 pada tabel periodik, karbon merupakan unsur non-logam dan bervalensi 4 atau tetravalen, yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Terdapat 3 macam isotop karbon yang ditemukan secara alami, yakni 12C dan 13C yang stabil, dan 14C yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh peluruhannya sekitar 5.730 tahun. Karbon merupakan salah satu dari di antara beberapa unsur yang diketahui keberadaannya sejak zaman kuno. Istilah karbon berasal dari bahasa Latin carbo yang berarti batu bara. Sejarah karbon. Karbon, suatu unsur yang telah ditemukan sejak zaman prasejarah, sangat banyak ditemukan di alam. Karbon juga banyak terkandung di matahari, bintang-bintang, komet, dan atmosfer kebanyakan planet. Karbon dalam bentuk berlian mikroskopik telah ditemukan di dalam beberapa meteor yang jatuh ke bumi. Berlian alami juga ditemukan di Kimberlite, pipa gunung berapi di Afrika Selatan, Arkansas, dan beberapa tempat lainnya. Berlian sekarang ini diambil dari dasar samudra di lepas pantai Cape of Good Hope. Sekitar 30% berlian industri yang dipakai di Amerika Serikat sekarang ini merupakan hasil sintesis. Keberadaan karbon. 1. Karbon di atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, atau hanya sekitar 0,04% dalam basis molar, meskipun sedang mengalami kenaikan. Namun ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan klorofluorkarbon atau CFC. CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Pengambilan karbon di atmosfer terdiri dari 1. Melalui fotosintesis, kemudian pelarutan CO2 oleh air laut, dan selanjutnya pelapukan batuan silikat, dan yang terakhir pembentukan jaringan yang mengandung karbon oleh organisme laut. Pengambilan karbon ke atmosfer. Yang pertama yaitu melalui proses respirasi, kemudian melalui pembusukan binatang dan tumbuhan, dilanjutkan dengan pelapukan batuan silikat, dan melalui pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon, dan yang terakhir pada proses produksi semen. 2. Karbon di biosfer. Sekitar 1.900 gigaton karbon ada di dalam biosfer. Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan bumi. Ia memiliki peran yang penting dalam struktur, biokimia, dan nutrisi pada semua sel makhluk hidup. Peranan aktivitas kehidupan dalam siklus karbon. Yang pertama, autotrof adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air di sekitar tempat mereka hidup. 2. Karbon dipindahkan di dalam biosfer sebagai makanan heterotrof pada organisme lain atau bagiannya, seperti buah-buahan. 3. Sebagian besar karbon meninggalkan biosfer melalui pernapasan atau respirasi.
4. Pembakaran biomasa, seperti kebakaran hutan, kayu yang digunakan untuk tungku penghangat atau kayu bakar dan lain-lain. Dapat juga memindahkan karbon ke atmosfer. Dan yang kelima, yang terakhir, karbon juga dapat berpindah dari biosfer ketika bahan organik yang mati menyatu dengan geosfer atau seperti gambut. 3. Yaitu karbon di laut. Pada saat CO2 memasuki lautan, asam karbonat terbentuk menjadi CO2 plus H2O sama dengan H2CO3. Reaksi ini memiliki sifat dua arah, mencapai sebuah keseimbangan kimia. Reaksi lainnya yang penting dalam mengontrol nilai pH lautan adalah pelepasan ion hidrogen dan bikarbonat. Reaksi ini mengontrol perubahan yang besar pada pH, sehingga memberikan hasil H2CO3 sama dengan H plus ditambah HCO3 min. Model siklus karbon. Dalam model siklus karbon ini terdapat dua gambar. Yang pertama adalah gambar berikut ini. Di sini terdapat udara dan air, CO2, kemudian fotosintesis oleh tumbuhan, dan kemudian ada kandungan organik atau karbohidrat yang dimakan oleh organisme heterotraf, dan organisme tersebut kemudian mati dan menjadi respirasi sel. Pada gambar yang kedua yaitu sebagai berikut. Di sini ada atmosfer yang mengarahkan pada sedimen, kemudian struk ingiblesi. Yang terakhir yaitu tentang kebocoran siklus karbon. Kebocoran siklus karbon disebabkan oleh pembentukan minyak bumi. Apabila makhluk hidup tersebut mati, maka 99,9% senyawa karbon dan makhluk hidup akan kembali mengalami siklus sebagai rantai makanan. Sedangkan sisanya 0,1% sebagai karbon terjebak dalam tanah dan dalam sedimen. Inilah yang merupakan cikal bakal senyawa-senyawa fosil atau dikenal juga sebagai embrio minyak bumi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.